له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang terhormat Ibu Dea Musdalifah selaku Kepala Sekolah SMK Nurul Iman, yang kami hormati Bapak Sukawi selaku Kepala Sekolah SMP Nurul Iman, yang kami hormati Bapak Puji Andari dari SMKN 1 Tapung Hulu yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti implementasi rapor untuk mendukung pengelolaan data akademik siswa. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara selanjutnya, yakni kata sambutan dari Bu Dea Musdalifah. Kepada Bu Dea kami persilakan. Oke. Udah ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Puji Andari dari SMK 1 Tapung Hulu, yang terhormat Bapak dan Ibu guru SMP dan SMK Nurul Iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pelatihan ERAPOD hari ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelatihan implementasi ERAPOD Kurikulum Merdeka yang nantinya akan diisi oleh Bapak Puji Andari. Dengan adanya pelatihan ini, semoga nanti guru-guru dapat lebih bisa memahami apa itu ERAPOD, bagaimana cara penginputan datanya, bagaimana cara pengolahan nilainya, serta juga penyajian laporan di dalam ERAPOD tersebut. Dengan adanya ERAPOD ini juga nanti bisa kita lebih tahu bagaimana ternyata pembelajaran itu sangat penting menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Jadi harapannya dengan adanya pelatihan ini nanti dapat bermanfaat untuk kita semuanya, bagi Bapak dan Ibu guru serta sekolah kita. Mari sama-sama kita nanti berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita melalui dengan adanya pemanfaatan teknologi yang tepat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dea atas sambutannya. Memasuki sesi utama atau sesi inti, yaitu penyampaian materi mengenai implementasi ERAPOD yang akan disampaikan oleh Bapak Puji Andari ST.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ibu Dea selaku Kepala SMKS Nurul Iman yang sama-sama kita hormati, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga kita mengaturkan sholawat untuk junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, karena yang di hadapan saya juga guru-guru hebat. Ya, saya sama halnya mengajari ikan berenang. Jadi saya lebih ke sharing apa yang saya pernah lakukan di sekolah saya. Jadi praktik-praktik baik yang sudah pernah kami lakukan coba kami sharing, kami bantu, karena kebetulan sekolah kami juga menjadi salah satu motor penggerak dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi alhamdulillah tahun 2021 sekolah kami dinobatkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Yang tahun 2021 itu kamilah pelaksana kurikulum prototipe namanya waktu itu untuk seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 901 sekolah. Di Kampar waktu itu cuma 3, SMK Tapung Hulu, Bangkinang, sama Kesehatan Pariwisata. Dan untuk Erapor sendiri, sekolah kami sudah menggunakan dari versi pertama keluar, versi 4 namanya, di tahun 2015-16. Jadi sudah lebih kurang hampir 10 tahun kami menggunakan Erapor ini. Nah Bapak Ibu, apa tujuan Erapor ini? Dari Direktorat SMK membentuk Erapor itu yaitu yang pertama itu untuk peningkatan efisiensi, transparansi data, dan juga pemantauan kinerja. Jadi terkadang gini, mohon maaf sebelumnya, karena di sekolah saya itu juga terjadi. Dalam pengisian rapor yang masih tulis tangan dulu, atau mungkin pernah juga pakai Excel atau yang lain sudah aplikasi, itu nilai harian berapa, nilai ujian berapa, keluar nilai rapornya ada jauh. Ya itu sama-sama kita ketahui itu bukan rahasia lagi gitu ya. Jadi saya juga pernah melakukan seperti itu. Nah tapi berbeda halnya dengan Erapor nanti. Tapi tujuan utamanya bukan di situ, yaitu sebagai transparansi data kita. Di mana data nanti, misalnya kalau kita tulis tangan nih, rapornya ada kehilangan, bencana atau yang lain, data lenyap hilang begitu saja. Nah, pakai aplikasi Excel juga sama, berpindah-pindah dari satu laptop ke laptop atau ke komputer yang lain, terakhir di flash disk atau di mana rusak, hilang juga data. Tapi dengan Erapor, insya Allah selama database-nya masih aktif, masih ada, data itu masih aman. Nah, tapi jangan sampai satu kuncinya di Erapor kita, aplikasi kita ini, jangan sampai kita kehilangan aksesnya. Ya, kayak kemarin Erapor ini kalau saya nggak salah tuh dulu udah pernah saya menginstalkan dulu di sini tahun 2018 ya, Pak Ibnu ya nggak salah ya. Makanya saat ini khawatir kalau sempat nggak bisa login lagi, ya udah nggak bisa lagi, gagal gitu. Karena satu sekolah diregistrasi cuma sekali, langsung terpantau oleh Direktorat SMK baik negeri maupun swasta. Jadi tujuannya, kalau sifatnya dibilang wajib, kalau diwajibkan ya enggak, tapi kalau bisa menggunakan, karena tujuannya tadi transparansi data. Nah, untuk kebijakan dan regulasinya, Permendikbudnya ini mulai dari tahun 2014 sebenarnya ya, sudah ada, cuman kan waktu itu belum sempurna, masih dalam uji coba, berkembang sampai sekarang di 2024. Oke, untuk fitur-fiturnya apa saja sih di aplikasi Erapor? Yang pertama itu ada input data siswa, pengelolaan, penilaian, dan pelaporan dan monitoring. Untuk input data siswa ini diserahkan ke operator Dapodik dalam hal ini. Jadi dia yang punya kegiatan, yang punya kewenangan untuk melakukan dan tanggung jawab ya untuk melakukan penginputan data siswa dan seluruh isian sekolah. Ya baik dari SD, SMP, sekarang kan sudah ada Erapor SD, SMP, SMA, SMK ada semua.
dari direktorat sekolah masing-masing. Kalau kita di direktorat SMK, kalau SMA ya direktorat SMA, SMP juga sama, direktorat SMP juga punya. Dan selanjutnya penilaian pengelolaan nilai. Nah ini nanti ke Bapak Ibu guru di pengelolaan penilaian ini nanti. Nah karena di sini pernah saya alami juga di sekolah saya masa transisi kurikulum, ada masih pakai K13, ada yang kurikulum merdeka. Itu sedikit berbeda, ada beberapa perbedaan nanti. Dan yang terakhir pelaporan dan monitoring ini biasanya dilakukan oleh wakil bidang kurikulum. Nah jadi 3 poin inilah yang ada di dalam aplikasi e-rapor ini. Terus persiapannya bagaimana? Sosialisasi, pelatihan, persiapan data, dan pengaturan akses. Sosialisasi alhamdulillah sedang kita laksanakan sekarang. Persiapan data tadi sudah coba kami siapkan, masih bisa dikatakan baru 30%. Ya, tapi mudah-mudahan segera bisa dipenuhi ya kayaknya ya, biar bisa Terus pengaturan akses nanti biar operator nanti Bapak Ibu tinggal akses mengikuti apa daripada operatornya nanti. Oke, selanjutnya pengisiannya, verifikasi data, input nilai, dan pengolahan. Nah ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk e-rapor ini tampilan untuk admin atau operator. Jadi di e-rapor ini ada 2 user. Yang pertama user sebagai guru dan yang kedua sebagai operator. Nah nanti di guru ada tugas tambahan sebagai wali kelas, sebagai koordinator P5, sebagai instruktur ekstrakurikuler. Kalaupun ada dan mau dibuat juga untuk UKK, karena kita SMK ada UKK, itu bisa juga kita buatkan di sini sertifikatnya langsung ada. Dan sertifikat UKK itu ada masa beraktifnya, berlakunya. Jadi kalau selama ini kita buat sertifikat tidak ada masa berlakunya, tidak ada pengakuan, tidak ada peraturan terbaru. Jadi sertifikat itu maksimal 3 tahun. Jadi kalau anak kita di UKK, baik itu uji LSP, mandiri, LSK, atau dengan asosiasi industri, itu ada masa berlakunya. Nah, di aplikasi e-rapor ini sudah disiapkan menunya. Jadi nanti kita tinggal input, tambahkan data asesor baik eksternal ataupun internal. Nah, termasuk juga nanti P5. Nah, di P5 itu juga ada koordinator nanti bagaimana cara penginputan tema, subtema, dan juga capaian pembelajaran yang akan dicapai per fasenya. Nah, ini untuk tampilan operator. Nah, tadi sudah saya jelaskan di tampilan operator, jadi nggak perlu saya ulas. Ini yang operator. Nah, ini yang untuk guru. Yang untuk guru di situ ada poin 1 dan poin 2. Ada peserta didik, kompetensi dasar, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan bobot penilaian. Jadi pada peserta didik itu masuk dalam submenu referensi, ya ada 5 poin. Yang pertama ada peserta didik, kompetensi dasar, capaian pembelajaran, tujuan, dan bobot. Nah di situ adalah menyertakan atau menerangkan data-data siswa yang ada pada kelas yang kita ajar. Jadi kita ngajar di kelas mana aja, berapa mata pelajaran, itu data siswanya ada di situ semua nanti. Dan selanjutnya yaitu di kompetensi dasar. Nah ada 2, ada capaian pembelajaran dan kompetensi dasar. Nah untuk yang kompetensi dasar itu khusus untuk K13. Kenapa masih muncul? Karena di deteksi sistem sekolah kita masih 2 kurikulum. Jadi masih dimunculkan. Bukan sekolah kita aja sih, bukan sekolah di sini aja. Seluruh di Indonesia kan masih di 2025 memang wajib kurikulum merdeka semua. Walaupun ada isu katanya mau diganti lagi, kita nggak usah pikirkan itu Bapak Ibu. Ya kita ikuti aja regulasi aturan yang sudah berjalan. Ya, nanti kita terpikir mau diganti nggak usah gini-gini, jangan. Ya, karena kita terus harus berjalan. Apa yang Permendikbud undang-undang masih berlaku, kita jalankan aja dulu. Kalau mau diganti besok ya urusan besok aja. Ya, jadi yang ini masih tanggung jawab kita selesaikan. Dan di kompetensi dasar nanti kita menginput KIKD. Ya,
kompetensi dasar, ada indikator. KIKD kita inputkan nanti. Dari mana? Dari silabusnya. Kalau K13 kan masih pakai silabus ya. Nah, kalau di kurikulum mereka enggak, tapi pakai capaian pembelajaran. Nah, nanti di kurikulum merdeka capaian pembelajaran kita isi elemen. Nah, elemen ataupun daripada deskripsi mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran sama. Jadi kalau untuk yang K13 yang diisi cuman kompetensi dasar sama tujuan pembelajaran. Kalau yang kurikulum merdeka yang diisi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, terus ada bobot penilaian di situ. Bobot penilaian di situ, sistem algoritmanya ini disarankan menggunakan sistem average atau rata-rata. Jadi nanti ketika ngisi ada pengetahuan, keterampilan, kita isi angka satu-satu aja nanti. Terus yang kedua yaitu nilai akademik. Di situ ada asesmen sumatif, nilai akhir, capaian kompetensi dan penilaian sikap. Nah, untuk yang K13 penilaian sumatif ini semua sama, baik K13 maupun yang kurikulum merdeka. Jadi mau sumatif, asesmen sumatif maupun kurikulum 13 ataupun merdeka sama. Jadi di dalamnya nanti ada submenu lagi, yaitu nilai lingkup materi dan sumatif akhir. Nah, nanti tergantung kembali ke Bapak Ibu. Nah, disinilah pengaplikasian pengelolaan datanya. Bapak Ibu mau menginput di e-rapor ini dikasih kebebasan tanpa harus mengisi nilai-nilai ulangan harian ataupun langsung nilai akhir dimasukkan juga bisa. Tapi kalau memang mau data real, ya kita kembalikan ke sekolah. Oh, harus ada nilai harian, harus ada nilai ini dan itu. Berarti pengisiannya yang asesmen sumatif. Tapi kalau langsung nilai akhirnya aja, langsung di bawahnya aja, di nilai akhir. Jadi nggak perlu input langsung aja nilai jadi dimasukkan. Nah, cara inputnya juga gampang. Ada template atau mau ketik, terserah. Tadi kan udah berunding, kami bercerita, jaringannya gimana di rumah? Gak apa-apa Bapak Ibu, ngisinya di rumah. Tapi ketika kita mau download template-nya di sini aja, kita download semua template-template penilaian tadi. Mau dibawa pulang di sini rumah ya monggo. Nanti ketika di sekolah diaktifkan server baru diupload. Jadi banyak kemudahan. Di situ sudah ada dua penyimpanan dari Bapak Ibu guru melalui template tadi dan penyimpanan melalui server yang diunggah di aplikasi e-rapornya. Nah, selanjutnya penilaian sikap. Penilaian sikap ini hanya berlaku untuk K13, untuk kurikulum merdeka nggak ada. Karena kurikulum merdeka penilaian sikapnya langsung diletakkan di P5-nya, di profil pelajar Pancasilanya. Oke, ada menu tambahan. Jika Bapak Ibu sebagai wali kelas nanti akan muncul tuh. Dan satu lagi kebetulan sekolah kami P5-nya tahun ini tahunan saya ambil. Jadi P5 itu boleh diambil tahunan, boleh diambil per semester. Jadi nggak harus 1 tahun sekali dicetak, nggak harus, sesuai kebutuhan aja. Tema apa yang kita ambil, oh ini cuma butuh 1 semester ya udah, berarti kita cetak per semester. Tapi kalau ini panjang, butuhkan tahunan, ya kita cetak per tahun. Nah kebetulan semester ini kami nggak cetak, jadi makanya nggak muncul. Sebenarnya ada satu lagi muncul tuh. Kalau kita sebagai koordinator P5 muncul lagi nanti menu P5 di situ, penilaian P5. Cuma di sini cuma muncul wali kelas tok. Jadi yang bertambah punya tugas tambahan sebagai wali kelas akan muncul di situ, yaitu cetak rapor dan juga pengisian absensi. Nah kalau Bapak Ibu dapat tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, nanti akan muncul juga di situ menu satu lagi ekstrakurikuler. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada asesmen sumatif ya. Di situ ada 2, sumatif lingkup materi atau akhir semester. Kalau Ibu pilih ini satu kita isi, berarti harus ngisi semua. Berarti Ibu harus ngisi lingkup materi dan akhir semester.
Tapi kalau mau milih langsung yang nilai akhir, yang di bawahnya cukup 1 munculnya nanti itu. Langsung nilai akhir kita masukkan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya langsung saja. Cuman masalah tadi di sini baru 1 ya. Baru 1 ya. Baru 1 yang diakses, tapi saya tampilkan dulu nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba lagi. Di sini Pak Abdullah ya. Kebetulan nggak masuk. Ini menu operator ya, menu operator. Ya, jadi di sini di operator ini nanti ada sinkronisasi nanti. Sinkronisasi nanti bisa dilakukan ada 2, bisa kita melalui webnya ini, atau satu lagi kita melalui menu CMD-nya. Menu CMD-nya ada di menu Erapor sini. Hasil instalasi di C. Erapor SMK updater. Nah, jadi ada komposer, git, sinkron, dapodik, simlink, dan update Erapor. Karena aplikasi ini aplikasi hidup, setiap saat berkembang dan ada update-nya, terutama mengupdate masalah semester dan juga perkembangan kurikulum. Jadi Erapor ini dari kurikulum KTSP sudah ada. Transisi KTSP ke K13 sudah muncul Erapor ini. Jadi terus berkembang dan aplikasinya pun sama, tapi berkembang terus. Nah, jadi melalui menu Erapor ini. Kalau nggak mau repot, ya ada di sini. Cuman ini membutuhkan koneksi yang lumayan kuat. Tadi dia agak, karena datanya pun nggak terlalu banyak. Jadi tadi nggak terlalu lama. Tapi kalau datanya banyak, lama kalau koneksinya kita tidak terlalu kuat. Nah, di sini saya ingin langsung ke bagian guru saja. Saya lapor dulu, kita login ke bagian guru. Nah, ini ada semesternya Bapak Ibu. Nanti kalau kita udah pakai lama, itu kita bisa pilih semester berapa, terarsip semua. Jadi nggak akan hilang. Mana tahu ada alumni sini, raportnya hilang, kita bisa cetak ulang lagi nanti di sini. Nah, ini kita masuk ke semester ganjil ya, 425 ganjil, kita login. Ini kebetulan cuma 1 guru ini aja yang ada tadi. Dan yang saya sampaikan, yang pertama apa yang kita lakukan? Yang pertama yaitu kita ke menu beranda, kita lihat cek sesuai nggak mata pelajaran yang kita ajar dan kelasnya. Nanti Bapak Ibu cek masing-masing. Nanti login dibagikan oleh operator, oleh administrator nanti dibagikan dan kita cek masing-masing. Oh, ini jumlah siswa saya kurang. Nah, lapor ke operator. Apa sebab di dapodiknya kok kurang? Atau mungkin di dapodik udah update tapi belum disinkron ulang. Jadi nanti 2 kali kerja. Selain update dapodik, sinkron ulang juga di Erapor. Jadi terus update terus. Nah, kalau sudah dirasa sesuai mata pelajaran dan juga jumlah siswanya, langkah kedua yaitu kita masuk ke bagian referensi. Nah, di referensi di sini ada peserta didik, ini PD aktif, nggak perlu kita kotak-atik lah, karena ini langsung operator nanti yang apa, kita tersinkron otomatis. Jadi nggak saya bahas, saya masuk ke kompetensi dasar. Untuk yang kelas 12 masih menggunakan kompetensi dasar kan? Ya, masih K13 ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini sudah ada template diberikan oleh sistem. Jadi kira-kira ini dipakai nggak? Nah, jadi kita nggak perlu apa, kita cek dulu, jangan main tambah-tambah aja dulu Bapak Ibu. Ini kebetulan ada semua, kelas 10, kelas 11, banyak ini tampilannya. Kalau sudah ada, nggak perlu kita tambahkan. Tapi kalau belum ada, wajib kita tambahkan. Jadi sudah ada template nih kalau yang untuk 2013, kurikulum 13, udah di template. Nah, ini semua di template, ada, tinggal cari aja nanti menyesuaikan. Nah, kalau di sini statusnya non aktif, kita butuh
kita aktifkan aksi, aktifkan, jangan dihapus. Bisa kita hapus, bisa. Mau kita edit, bisa juga. Oh, saya mau pakai ini, kebetulan kodenya 4.14 yang keterampilan, tapi kurang lengkap, kita tambah, kita edit juga bisa. Sesuai kebutuhan kita. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau memang dirasa ini perlu, oh nggak perlu dirubah, kita aktifkan aja. Aktif. Yakin? Oke. Aktif, dia loading terus, kita tunggu sampai dia jadi berubah, nonaktif itu jadi aktif, jadi hijau. Kita cari di depan, dia pindah tempat, nanti pindah ke depan. Nah ini sudah hijau, dia aktif, masih. Nah itu yang ke-13. Nah setelah selesai ini, saya lompat langsung ke tujuan pembelajaran dulu untuk yang ke-13 biar sejalan. Kita isi tujuan pembelajarannya. Nah, kita masukkanlah indikator. Kalau ini nggak ada, karena tujuan pembelajaran kan ditetapkan oleh guru masing-masing. Jadi Bapak Ibu menetapkan indikatornya untuk yang kelas 12, indikatornya itu kita isi terlebih dahulu. Kita tambah data, nanti kita download juga ini. Dia pakai template dia. Kita pilih tingkatnya, kelas 12 misal, rombongan belajarnya kita ambil 12 TKJ, mata pelajarannya pendidikan agama. Nah, kita pilih kompetensinya, pengetahuan apa keterampilan. Kalau pengetahuan dulu kita ambil, nanti pilih KD-nya. Yang tadi yang mana? KD-nya yang ini misalnya. Kita pilih salah satu. Kita unduh template-nya. Baru kita isikan tujuan pembelajaran kita, TP kita, tujuan pembelajarannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berapa batasan? Maksimal kalau nggak salah saya 7 raw, 7 garis. Tapi efeknya apa? Pada saat pencetakan rapor nanti, deskripsinya makin panjang, jumlah halaman rapor jadi makin banyak. Nah ini kita download dulu. Gantung jaringan dulu ya. Nah, ketika di sekolah terhubung dengan server, ini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu download aja kebutuhannya berapa, kita download aja dulu semuanya. Terus nanti ketika sudah selesai pulang, pengen mengerjakan di rumah, nah dari template inilah kita mengerjakannya nanti. Contoh ini TP, nah ini ada, oh ini 10 nih dikasihnya. Harus diisi semua? Enggak. Sesuaikan aja. Jadi cara pengisian gimana? Langsung aja memahami, nggak usah kasih peserta didik lagi, nggak usah. Kalau kasih peserta didik lagi nanti double, karena dari sistem sudah muncul peserta didik atau apa itu tulisan siswa atau apa gitu. Jadi di sini langsung aja memahami cara membaca Al-Quran, mengetahui artinya atau apa gitu. Nanti sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, indikator ya kalau di K13 ya. Sesuaikan dengan indikator pembelajarannya. 3 atau 4 aja, udah nggak sebanyak-banyak. Karena semakin banyak itu pengisian nilai juga semakin banyak. Ini perbedaannya kalau yang K13 dengan kurikulum merdeka. TP-nya berapa? 3. Ya Bapak Ibu mau nggak mau harus ngisi 3 nilai. Nah kita coba praktekkan, ini bisa di dua aja ya, saya contohkan 2. Habis itu kita simpan. Setelah itu kita tutup. Nah, kita kembali ke aplikasi kita sini, kita upload. Klik, kita cari tadi.
di menu download. Nah, ini template ini. Nah, kalau dia berhasil, dia itu langsung muncul nanti tujuan pembelajarannya. Nah, tingkat fasenya mana yang mau dipakai? Misalnya kelas 12 saja aksi. Di sini mapping rombel. Mau dipakai kemana? Tingkat berapa? Nah, ini 12 saja misalnya. Nah, ini rombongannya berapa? Kita simpan. Berarti TP ini hanya berlaku untuk kelas 12. Tapi kalau nggak kita mapping atau kita mapping semua, berarti semua kelas bisa memakai tingkatannya. Biar kita nggak bingung nanti. Nah, udah satu ya yang untuk yang ini. Ini 2 TP. TP satu lagi kita isi. Kita mappingnya sesuai kebutuhan aja Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita ke bobot penilaian. Nah, di sini sudah ada dibuatnya satu dari sistem. Mau kita rubah bisa. Cuman dari dulu saya bukan mau menjelekkan ya, karena kebetulan saya juga pernah jadi narasumber Erapor ini langsung diundang dari direktorat. Saya sampaikan entah mengapa, entah kenapa kok nggak ada diperbaiki. Jadi kalau misalnya kita kasih pembobotan nih, sumatif materi 70% misalnya kan, terus sumatif akhirnya 30%. Kadang itu tidak keluarnya tidak pembobotan, tapi penjumlahan. Nilainya pernah saya buat kayak gitu, nilainya lebih dari 100. Gitu. Udah saya sampaikan tuh waktu saya diundang, memang daring, posisinya daring, diundang dengan pihak direktorat SMK kebetulan. Saya sampaikan ini keluh kesahnya, ini saya sampaikan. Padahal sampai sekarang juga belum ada perbaikan. Jadi disuruhnya satu-satu, makanya bukan dikunci sih, sudah dikasih template satu-satu. Jadi ini nggak perlu Bapak Ibu rubah. Nah, kita lanjut ke mau sumatif atau langsung nilai akhir. Itu kembali ke Bapak Ibu. Ya, mau sumatif atau ke nilai akhir, kembali ke Bapak Ibu. Ya. Oh, saya ada datanya lengkap. Saya maunya sumatif. Monggo silahkan. Berarti mau nggak mau kita isi. Caranya sama, kita pilih tingkatnya, kelasnya nanti kelas 12 ya yang terisi. Rombongan belajar reguler. Ya di sini ada, kelupaan. Untuk yang ini yang biasa aja, reguler aja. Kelas 12 soalnya. Rombongan belajar TKJ, mata pelajaran agama, jenisnya apa? Sumatif akhir atau lingkup materi dulu yang mau diisi. Misalnya lingkup materi. Nah, karena tadi kita masukkan 2 TP, mau nggak mau Ibu harus ngisi 2 nilai. Kalau kita masukkan tadi 3 TP ya, muncul 3 nanti di sini. Semakin banyak kita masukkan TP, semakin banyak nilai yang kita inputkan. Makanya saran saya diringkas saja, praktis. Misalnya 2 atau 3 kita ambil, karena kan pasti harus ada pembanding, mana yang plus, mana yang kurang. Makanya minimal 2. Nah, jadi 1, anak ini sudah mampu memahami ini, kurang dalam ini, atau perlu perbaikan dalam ini nanti. Nah, itu di deskripsinya perlu kita sampaikan seperti itu. Makanya minimal 2. Tadi di tablet 10. Kalau mau 10 ya 10, panjang nanti isi. Kita ngikutin tablet 10. Kemarin 7 ini udah diupdate lagi berarti ini. Kemarin cuma 7, saya belum lihat lagi yang ganjil ini, belum saya buka punya saya malahan. Ya minimal 2. 1 pun sebenarnya bisa. Cuma kan nggak mungkin siswa ini, gini logikanya Bu. Baik K13 maupun kurikulum merdeka dalam penilaian itu, misalnya nilai akhir anak itu dapatlah nilai 80. Kan ada KI, KD-nya, ada elemennya. Unggul dia di KI 1, tapi lemah di KI 2. Masih bisa logis dia mendapat nilai 80, masih. Atau di elemen 1 dia rendah, di elemen 2 dia tinggi. Dapat nilai 80, saya masih dapat. Nah, cuman tujuannya ini untuk memberikan pembanding aja. Mau 1 kita masukkan juga nggak masalah.
Yang bermasalah, yang nggak boleh itu nggak dimasukkan sama sekali. Nah itu bermasalah dan nggak boleh. Jadi minimal satu bisa boleh juga. Nah kan gini, di tempat kita ini kan orang tua ini kan macam-macam. Ada yang pengen lihat anaknya. Dulu pengalaman pribadi saya ketika pakai aplikasi Erapor kurikulum 2013 kan ada deskripsi itu panjang. Orang tua nggak ditengok nilai, tengok tulisannya. Apa ini maksudnya dibaca? Iya, lo kok kayak gini bertanya. Ada juga yang nggak mau tahu. Alah, udahlah. Yang penting naik. Jadi variatif orang tua. Jadi makanya pemerintah sebenarnya untuk mengantisipasi hal tersebut disiapkan juga seperti ini gitu. Jadi memang sudah dilakukan riset terlebih dahulu, penelitian terlebih dahulu. Oke, yang ini ya, udah ini mau yang materi. Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini nilainya, atau mau di-download seperti tadi, template tadi. Nah, kalau mau kita ketik langsung, misalnya di sini kita kasih contoh nilai 75 TP1, di TP2-nya dia kebetulan lebih tinggi, 80 misalnya. Nah, ini kita selesaikan sampai ke bawah, nanti sudah diisi semua, baru klik simpan. Jangan lupa nggak disimpan, nanti kalau diisi ternyata nggak simpan, balik hilang lagi. Jadi kita simpan dulu, klik simpan. Kalau mau ngisi langsung, tapi kalau mau di-download template, ya sama, kita download ini, kita isi di Excel, baru kita upload di sini. Nah, kita upload di sini nanti. Terserah. Saya mau isi di sekolah aja lah, di rumah waktu untuk family time misalnya kan, untuk waktu keluarga. Ya udah, paksa di sekolah kita isi ya ini. Mau diketik langsung atau di download. Cuman kalau saran saya, guru-guru saya di sana saya sampaikan bagus di download. Kenapa? Karena kita sudah punya arsip, sekali kerja 2 selesai. Kalau kita ngisi di sini mau nggak mau nanti selesai ibu download lagi. Nah, downloadannya beda. Downloadannya panjang nanti ketika kita selesai. Nilai downloadnya. Nah, kalau ini kan mau. Nah, saya kembalikan lagi, terserah mau sini maunya gimana, mau yang langsung diketik atau yang pakai tablet. Cuman saya sampaikan kalau yang diketik berarti server harus on dan harus satu jaringan. Misalnya koneksi dengan jaringan sekolah. Berarti semua Bapak Ibu harus koneksi dengan jaringan sekolah. Itu disebut dengan jaringan koneksi lokal. Nah, kalau saya mau di rumah, berarti pakai VPN. Nah, berarti ini juga harus on, harus hidup. Cuman kalau pakai VPN atau ngerok, NG-rock itu berat. Input satu loading, muter, muter lama. Bisa. Cuman ya tergantung ke spesifikasi laptopnya atau servernya dan juga jaringan. Tapi nggak secepat jaringan lokal tetepan. Ini kan pakai jaringan lokal ini. Nah, ini pun nggak pakai koneksi bisa hidup ini. Kita matikan koneksi wifi-nya misalnya kan, tetap jalan. Kita bukakan aja lokal sifatnya. Nah, ini saya kembalikan, mau diketik langsung atau diunduh template. Kalau unduh template gimana caranya? Sama, kita unduh template. Nanti kasih nama aja. Yang penting Bapak Ibu jangan berubah isi di dalamnya. Kalau berubah nama ininya pun nggak masalah. Berubah ininya pun nggak masalah. Nilai sumatif juga materi. Nah, ini tinggal ngisikan nilainya. Nah, ini berapa banyak TP kita masukkan ya, dan seterusnya. Sini panjang nanti memanjang berapa nilai kita input. Yang penting jangan kita rubahin tulisan ini, jangan kita rubah. Ini nggak apa-apa. Nama yang di sini juga dirubah, nggak masalah. Intinya ini jangan dirubah yang di sini. Keterangannya jangan dirubah. Ini diisi aja nilainya. KKN-nya sebenarnya kan nggak ada KKN lagi. Nggak ada KKN lagi, tapi pihak kementerian memberikan rambu-rambu. Nilai terendah
untuk mata pelajaran umum itu di poin 60, kalau untuk yang kejuruan di 65. Sebenarnya udah gak ada KKM, apalagi di kurikulum merdeka gak ada lagi istilah KKTP. Itu kita sendiri yang buat itu. Kalau dari Kementerian nggak ada itu. Ya cuma adanya CP, TP, ATP, selesai. Nah, kalau di sini tambah lagi KKTP. KKTP itu nggak ada, kriteria aja itu. Tapi jangan KKM. KKTP bukan berarti dalam bentuk angka. Deskripsi KKTP itu beda dengan KKM. KKM kan ada angkanya. Dia nilainya tinggi kalau sekian, ini. Kalau KKTP kurikulum mereka enggak. Jadi KKM-nya enggak ada sebenarnya. Tapi kalau untuk internal sekolah kan mempunyai hak veto, hak prerogatif. Oh, saya mau buat seperti ini, ya mau silakan. Tidak ada larangan, tidak ada ketentuan pada kurikulum merdeka ini, terutama bagaimana sih pengelolaan nilai itu tidak ada. Yang jelas dari Kementerian Pusat sana memberikan rambu-rambu seperti ini, asesmen dan penilaian ada panduannya, dan kita laksanakan. Nggak sesuai dengan itu juga nggak masalah. Kenapa? Orang kita punya karakteristik yang berbeda kok dari buku panduan dan juga dari sekolah-sekolah lain. Sama-sama kita di area Tapung Hulu, anggaplah satu ruangan, satu tempat. Sini sama tempat saya pasti berbeda karakteristik. Nah, gitu. Jadi tidak ada batasan sebenarnya sih. Nah, tapi ya itu tadi, cuman sudah menjadi adat dan budaya harus pakai KKM biar anak ini tuntas atau enggak nyaman memberikan tuntas. Tapi dengan batasan nilai. Ya monggo silakan, enggak dilarang juga enggak salah, bebas. Nah, itu. Oke, setelah kita isi, sama kita upload lagi nanti di sini. Setelah isi kita upload di sini di browser, template nilai kita upload. Habis itu simpan, jangan lupa nggak disimpan, simpan lagi. Nah ini, nanti suruh ganti aja gurunya ya, apa ya? Ini saya isi satu, nanti suruh ganti. Ini saya simpan. Oke. Nah, setelahnya, karena kita tadi udah ngisi lingkup materi, berarti kita ngisi yang di sumatif akhirnya. Mas 12 dengan agama, sumatif akhir semester harus kita isi. Kalau enggak, di nilai akhir dia nilainya rendah. Ini nggak muncul nanti nilainya kalau apa. Tapi kalau langsung kita isi di sini juga boleh, bisa. Nah nih, dinilai akhir. Nah, ini kosong, dia nggak muncul nanti. Tapi kalau kita isi semuanya nanti akan muncul di sini. Ya, kita ulang dari sini lagi. Dinilai sumatif. Nanti Bapak Ibu banding sendiri lah mana yang enak. Ini saya paparkan dulu. Mau langsung dari sini atau langsung nilai akhirnya juga nggak ada masalah. Ini sekarang akhir semester. Nah, ada non tes dan juga tes. Mau diisi berapa? Ya kembali lagi ke kita. Misalnya non tesnya anak ini bagus. Non tes itu mungkin kita melihat dia, sikap dia, bagaimana dia bergaul gitu, tentang perilaku dia, karakteristiknya. Oke, untuk tesnya nilainya kita buat sama lah, misalnya 82 gini. Nah, dia otomatis muncul di sini. Oke, nanti kita simpan. Nah, barulah kita ke nilai akhir. Berarti udah 2 tahap ya, sumatifnya ke materi dan akhir. Kita isi di sini. Nilai asesmen sudah muncul. Yang perlu diisi apa? Capaian ini tadi, tercapai atau tidak. Nah, ini misalnya ini tercapai,
yang ini tidak tercapai atau kurang nilainya tadi kan 70, yang di bawah 70 tadi bisa 75 tadi kan, atau 80 kita punya ketentuan anak Bapak Ibu anggap anak-anak ini tercapai, bila mana nilai dia poinnya 80, di bawah itu belum tercapai, bukan berarti tidak tuntas, karena di sini nggak ada lagi kata-kata tuntas dan tidak tuntas, tercapai apa tidak. Jadi dalam istilah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, tercapai apa enggak, yang penting itu sudah diselesaikan. Dapat apa enggak jadi masalah. Yang penting dia diselesaikan sama dia. Mau bagus mau jelek enggak masalah. Nah itulah intinya. Ya, jadi kita tercapai tidak. Dan kalau sudah kita buat, kita simpan. Semuanya nanti diisi, kalau ada nanti simpan. Nah, sudah selesai itu satu lagi 4 berarti sudah 3. Nilai akhir kita lihat, kita cek. Oke, sudah muncul semua. Ini 0. Nah, berarti ada hampir 4 langkah kita mengecek. Ini nggak isi, kita ngecek aja. Nah, tapi kalau ibu tadi Bapak Ibu langsung isinya di sini, di nilai asesmen tadi tanpa sumatif lingkup materi, itu cuma 2 kali kerja aja. Cuman nilai jadi ya. Tadi kan ada 75 dan berarti misalnya walaupun beberapa TP, 3 TP atau 4 TP misalnya dimasukkan, karena yang langsung nilai akhirnya dimasukkan, ambillah nilainya, berapa nilai dia ini? 90, ya udah kasih 90 per TP. Tapi kalau di lingkup materi, TP1 berapa? TP2 berapa? TP3 berapa? Itu. Perbedaannya cuma di situ. Kalau langkah-langkahnya cuma beda 1 langkah aja. Nah, setelah selesai ini, kita ke capaian kompetensi. Tujuannya apa capaian kompetensi ini? Untuk memunculkan deskripsi. Nah, di sini. Kompetensi harus dicapai, menunjukkan penguasaan yang baik dalam mengetahui mana ini perlu ditingkatkan dalam membaca Al-Quran ini. Nah, itu kita scroll ke bawah, klik simpan. Terus baru kita ke penilaian sikap. Kalau memang ada Dik 13 mau menambahkan data misalnya. Nah ini tingkatnya berapa. Dan yang muncul nanti P5. Jangan kaget, loh kok ada P5 nya. Memang seperti ini. Dimensi P5 yang muncul. Nah kalau yang kelas 11 ini nggak akan ada menu ini. Ada tapi dibuka nggak mau. Gak akan terbuka. Nah di sini ini wajib kita isi. Kelasnya berapa? 12. Terus ini, nah nama peserta didiknya kita tetapkan tadi ini. Nah dimensinya apa? Beriman kritis misalnya yang mau diisi. Salah satu kita ambil ini. Elemennya akhlak manusia, opsi sikapnya yaitu positif. Nah kita ketik ureanya apa? Mau membantu teman, menolong teman yang sedang kesusahan misalnya. Nah ini baru kita simpan. Ini satu-satu. Tak bisa, ya bisa aja sih, bisa aja, bisa dikopas. Tapi yang bawah ini aja yang bisa dikopas. Kalau ini tetap satu-satu kan pilihan. Kita buat dulu misalnya di Excel atau di Word untuk si ini, untuk si ini, tapi ditentukan elemen dan dimensinya. Nah satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, satu aja. Sudah itu mana yang mau diisi, pilih. Atau mau ditambahkan juga. Tapi ya repot juga kan itu. Simpan misalnya Nida, kita ketik.
satu kita input. Kalau ini mau dicopas misalnya, tinggal copas saja dari sini nggak apa-apa, bisa. Copy misalnya kan, nama yang lain. Oke, apanya sama. Tanggal kita isi dulu. Misalnya di tanggal inilah kita buat. Oke. Tambah. Minimal 5, 6 ini harus diisi satu-satu tapi ya. Dimensinya minimal terisi semua. Berarti satu anak 6 penilaian. Bapak Ibu 6 kali nambahkan atas nama satu anak. Ini untuk yang ke-13. Nah, beda lagi nanti kalau untuk yang kelas 11. Ya karena ada rapor P5, di P5 tadi ngisi. Hampir sama juga. Cuman bedanya di situ muncul nama project. Kali ini nggak ada muncul nama projectnya. Tapi dimensinya sama, 6 dimensi ini. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, nalar kritis, penjagaan global, ya, kreatif, itu semua muncul di sini. Mandiri, gotong royong, sama. Nah, itu perbedaannya yang sikap. Nah, sebagai seorang guru sampai di sini tugas Bapak Ibu sudah selesai. Sudah selesai. Setelah itu apa? Wali kelas. Ini wali kelas nggak bisa saya buka karena tadi belum nggak jadi wali kelas pula ini ya, Pak Abdullah ini ya. Nah, di wali kelas apa? Kita ngisi kehadiran nanti, absensi, ngisi kehadiran. Atau mungkin Bapak Ibu nanti kalau sebagai pembina ekskul ada ekstrakurikuler apa di sekolah ini diselenggarakan, ya udah isi aja. Situ tercapai tidak gitu aja sih. Nggak ada deskripsi yang cuma pilih-pilih aja, klik gitu. Nah, dari wali kelas nanti setelah diselesaikan tinggal cetak rapornya. Kehadiran siswa saja. Selebihnya guru mapel. Tapi kalau wali kelas juga sebagai guru ya mau nggak mau harus ngisi dulu kan gitu, ngisi nilainya dulu. Nah, nanti dia sebagai wali kelas baru dia cetak rapornya. Nah, itu simpelnya. Nah, perbedaannya apa yang dicapai pembelajaran tadi? Ini kan yang ke-13 nih, ini sedikit dicapai pembelajaran. Untuk TP-nya sama. Ini juga sudah ada template diberikan, tapi tinggal kita menyesuaikan fase E atau fase F. Tidak ada kelas di sini, fase adanya. Ya, fase E atau fase F kan berbeda dengan yang indikator tadi. Nah, ini misalnya statusnya aktif, udah. Ya, tadi kan kita udah ngisi TP, di sini nggak akan muncul karena TP-nya beda. Ini kebetulan kelas 12, saya nggak bisa contohkan ini, bisa nggak ya? Coba dulu. Oh ya, ini ada 12 juga ya. Kita pilih CP yang di sini. CP ini yang mana? Itu. Ini Al-Quran dan hadis nih saya ambil. Nah, ini kita dulu sama, kita download dulu, kita isi TP-nya, baru kita upload. Ini. Nah, di sini. Sama, sesuaikan indikatornya isinya apa. Sekilas saya baca ada 7 TP. Dari sini ada kompetensinya, ada 7 kompetensi yang itu harus dijadikan TP. Nanti tinggal kontennya apa. Di sini kompetensinya menganalisis yang pertama, yang kedua memelihara, yang ketiga mengekspresikan. Ini memelihara sama, membiasakan. Lakukan memelihara juga sama juga, biasakan juga. Menghadapi ada 6 ya, ada 6 untuk metodologi. Berarti ya, minimal
susah. Nanti kalau dikurangi bisa ya Pak? Dikurangi misalnya tapi kita ambil intinya ya Bu ya, dengan dikurangi jauh kali ya. Misalnya kalau menganalisis ini kan sudah C berapa? C5 ini. Yang kalau di apa kurikulum merdeka udah, kalau kurikulum merdeka minimal C4 ke atas. Kalau K3 kan 1, 2, 3 masih boleh 1, 2, 3. Tapi kalau kurikulum merdeka nggak boleh lagi kita pakai C3, minimal C4. Nah itu pun di taksonomi pakai Wiggins atau pakai Bloom yang revisi dengan Bloom yang lama, karena beda. Kita kalau nggak salah satu menjelaskan itu udah tinggi kalau di Bloom yang revisi, tapi di Bloom yang lama rendah dia udah C2 atau C1 gitu malah. Tapi kalau di Wiggins atau yang sudah direvisi tinggi dia udah menganalisis, mencipta, misalnya membuat, menggunakan, memperbaiki. Nah itu udah tinggi. Nah di sini kita ambil satu kan menganalisis. Pak Budi, tanya dulu Pak Budi. Oke, monggo, silakan Pak. Sebelum lanjut ke sini, tadi untuk pengisian itu kan ada 3, ada operator, ada guru, dan ada wali kelas. Ini misal akhir semester lah kita sudah semester ya. melakukan penilaian. Strategi memasukkan nilainya, misalkan ini misalkan ini wali kelas nih, Iya. buka akses e-raport nih, itu saya guru, apakah pakai laptopnya dia atau saya buka akses yang sama, memasukkan nilai mapel saya nanti tersave di laptopnya ibu wali kelas nih, apa seperti itu, atau saya menuju ke laptopnya dia, saya nanti di laptopnya wali kelas tersebut. Selesai saya, nanti guru yang lain, monggo silakan lanjut ngisi. Apa seperti itu atau yang bagaimana ini? Tidak, itu kan hak akses pengguna namanya di sistem. Jadi nanti Bapak Ibu yang terdata di sistem Dapodik khususnya yang e-rapor ini semua mempunyai hak akses masing-masing. Tak perlu Bapak Ibu minjem laptop, komputer ataupun pinjem username Ibu ini, Bapak itu nggak perlu. Jadi nanti masing-masing kita ada satu, ini udah ada sini satu user per user, misalnya Bapak Abdul tadi kan ada, terus nanti ada Ibu siapa, Ibu A, Ibu B, Ibu C misalnya, itu masing-masing. Jadi intinya misal saya mapel bahasa Inggris nih, Okay. saya masukkan nilai bahasa Inggris saya di Akses ini, nah, maka otomatis nanti akan masuk ke sini, ke server. simpan. Iya, tersimpan. Tapi dengan catatan jenengan tadi sudah input nilai, sudah jenengan simpan, Ya, otomatis akan masuk. maka berarti tugas wali kelas konsepnya adalah ngecek. Tinggal ngecek, ini kok nilai si A belum masuk. Masuk di belum. Ya, tinggal kontrol. Biasanya gini yang sering kelupaan, Bapak Ibu, itu di capaian kompetensi. Di sekolah saya juga sama, sering saya teriak-teriak. Ini capaian kompetensinya mana? Kalau belum disimpan, tolong disimpan. Dibuka ulang, disimpan. Kalau enggak akan masuk. Kita isi sudah masuk Pak, tempat kita. Tapi kalau enggak kita simpan atau enggak kita kirim nanti, enggak akan terkirim. Terutama yang untuk yang mata pelajaran kejuruan. Oke, berarti misalkan dalam kasus, oke nih, nanti kita sepakat dari Senin kita ngumpul sama guru dan operator, buka semua, itu yang wali kelas cek, buka juga, guru mapel ngisi di laptop masing-masing, begitu udah Selesai sudah semua, klik, cek wali kelas, Cek sudah wali kelas, masuk, udah oke. baru di operator dicek udah semua Udah. kelas sudah masuk itu. Iya. Jadi operator tinggal ngecek nanti analisis apa tadi, menganalisis pantauan tadi, peningkatan penilaian, peninjauan dinilai, oh udah masuk semua nih, udah. Jadi Nah, garis besarnya bisa pakai bisa masing-masing. laptopnya masing-masing. Boleh masing-masing. Siap-siap. Ada akun masing-masing. Nah, mau online mau offline isinya juga bisa. Dengan catatan tadi, kalau yang online ini harus hidup terkoneksi dengan jaringan yang sama atau mau di VPN-kan. Monggo silahkan. Nah, kalau mau offline ya tinggal download ini. Ini offline sekarang ini kita ngisi nih. Kita offline, kita ketik. Satu lagi, Pak. Gitu. Mohon maaf, Bapak ASN juga
ngerjain SKP nggak? Ngerjain. Kan hampir mirip, saya juga ngerjain. Hmm. Apakah polanya sama? Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu itu enak di download, Ya memang. kemudian di-upload ke aplikasi. Kalau saya cuma sama. Sama ya? Jadi saya di download dulu. Jadi kan kita udah nggak 2 kali kerja, sekali kerja tapi dapat 2. Satu untuk arsip dapat, untuk ini aplikasi tinggal upload doang. Berarti Selesai. hampir sama Pak ya? Hampir sama. Hampir sama seperti itu. Intinya sistemnya sama sebenarnya Pak. Semua sistem punya kementerian itu satu server tuh Nah, di jadi Kemdikbud. cuma satu lagi kalau untuk di ibu kan dinas di kesehatan. Oke. Kalau ini kalau Bapak tadi masuknya download langsung ke Explorer ya? Ya. Download. Nah, Itu ada satu langkah lagi sebagai penyimpan data itu ke Google Drive loh Pak. oh bisa. Apakah ini sama Pak? Enggak. Ini kita ke offline, memang tetap ke offline. Oh, Begitu kita download, kita ke situ. Jadi penyimpanan pilihannya nggak ada ke online Google Drive atau ke cloud atau yang mana gitu kan, penyimpanan yang lain. Kalau ini desainnya, desainnya cuma itu. Tapi kalau kita mau arsipkan ke Drive juga bisa, tapi setelah ini selesai semua. Ya makanya tadi saya lihat dari Ya, ini kan offline awal makanya. sampai terakhir 85% sama Pak. Bedanya cuma ini Proses penyimpanannya ke Penyimpanannya. Explorer, Iya. punya ibu dua. Dua, bisa di online, bisa di apa? Ya. Ini. Jadi ini cuma satu dulu Pak yang di sini. Tapi nggak tahu juga ke depannya nanti ya. Karena kayaknya kalau melihat dari regulasi perkembangan teknologi zaman Google Drive Paling aman. memang di online kan paling aman, atau cloud flyer atau apa nanti banyak lah kan penyimpanan online itu. Atau Microsoft satu lagi tuh yang punya Windows tuh, Windows Drive ya, Drive itu. Itu kembali lagi ya. Jadi kalau yang untuk Erapor ini saat ini dia masih statusnya offline ya offline betul. Online-nya cuma ketika kita mau akses, download dan upload itu harus online. Kalau offline nggak mau dia, muter-muter aja. Itu aja. Nah, dan ini ya menganalisis kandungan Al-Quran dan ini aja contoh ini. Nah, untuk simpelnya ini saya buat 2 TP-nya, merawat dan menjaga diri. Boleh kita gabung, jadi nggak panjang-panjang nanti. Ya, kita contohin ini nanti diganti aja nggak apa-apa. Ini kita save dulu, kita simpan. Nah, nanti kita upload. Sama prosesnya kayak ini, kita browser. Nah, ini kan maksudnya jenengan tadi Pak. Dia cuma satu penyimpanan offline aja gini. Memang belum ada. Yang jangan sampai salah upload. Nah ini pas. Tapi kalau udah banyak nanti Bapak Ibu kasih nama biar nggak bingung ya. Ini kalau TPC semua sama namanya, nanti kita download apapun sama semua namanya. Cuman nanti kita pisahkan sendiri gitu. Nah dan nanti juga muncul sama, nggak beda-beda jauh dengan yang K13 tadi. Nah di sini muncul. Baru kita buat mapping di kelas berapa. Ini kan 11 TKJ ini kebetulan satu kelas ya. Udah nggak selesai mapping lah karena kebetulan satu kelas. Dan setelah ini KTP udah baru ke nilai. Nah langsung nilai akhir nih saya tunjukkannya. Kita ngisinya langsung di sini. Boleh, bisa. Tapi dengan catatan gini, nilainya harus sama, Bapak Ibu. Di nilai asesmen ini nggak usah. Karena kita nggak pakai apa, kita langsung dinilai akhir menujunya. Nah, kita ketik langsung di sini. Bedanya di situ. Jadi kita nggak perlu input sumatif materi, nilai semester, langsung kita input di sini juga bisa. Boleh. Itu. Jadi nggak harus satu-satu gitu, boleh. Tapi dengan catatan data kita memang akuntabel ya datanya ya. Jangan main tembak aja kan itu. Nah, jadi di sini langsung kita ketik di sini bisa. Langsung saya buat 89 misalnya. Ini yang tercapai. Atau dua-duanya kita buat tercapai. Bisa.
kita simpan. Nah, sudah ke capaian kompetensi. Angkat 11. Ini nggak ada, karena tadi kita buat semua tercapai. Kalau kita buat nggak tercapai, sini ada 2, ada 1 2. Tapi kalau dibuat tidak tercapai semua nggak bisa, harus minimal ada 1 yang tercapai. Nah ini cuma kita ngecek, oke, menunjukkan penguasaan yang baik dalam menganalisis kandungan merawat diri dan menjaga diri, oke, langsung kita simpan. Nah, jadi kan ada 2 cara, mau yang simple tapi memang betul atau yang ribet tadi. Kalau mau ribet ya silahkan, Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Nah, jadi di mana enaknya? Nah, mau ngisi ketik langsung di sini atau yang offline, di download. Tapi kalau saya sama dengan Bapak, saya download dulu semua. Jadi ketika cari data nggak bingung saya, udah ada. Jadi nggak kerja lagi, sekali kerja selesai semua. Gitu. Tinggal nanti wali kelas kurikulum mengarsipkan nilai per semesternya. Dan Bapak Ibu juga punya arsip nilai per semesternya. Yang tujuannya tiada lain tiada bukan untuk akreditasi. Diminta nanti itu pasti semuanya. Nah itu, biar nggak kayak pengalaman dulu yang akreditasi kita kan masih 0 buat semua kan gitu. Jadi mulai sekarang diangsur-angsur, yang kemarin dikumpulkan. Kalau nggak salah saya berubah lagi tuh benar akreditasi Pak Fajri lah yang hafal. Saya udah nggak hafal lagi karena udah beda-beda, udah berubah lagi, nggak pernah saya ikuti. Kebetulan sekolah saya 3 kali berturut-turut tuh perpanjangan terus, nggak pernah reakreditasi kan. Diperpanjang otomatis, dapat reward kami ibaratnya. Jadi biar kayak gitu. Biar kayak gitu ya, saya kurang tahu juga kalau paham Pak. Cuman pernah saya tanya kepada Badan Akreditasi Nasional, kebetulan ada rekanan, itu dia melihat dari Dapodik yang pertama dan juga apa prestasi akademik sekolah ini yang pernah dicapai. Biasanya otomatis diperpanjang. Nah, itu Bapak Ibu. Ya inilah rangkaian pembelajaran Raport untuk guru ini. Sebenarnya ada lagi, cuma nggak ada lagi di menurut saya bingung juga nih. Ngajarkan kalau ceritanya bingung Bapak Ibu nanti. Ya, di P5 juga sama, nanti kita tentukan proyeknya apa. Nanti pengisiannya ini, dia berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, kan itu. S sudah berkembang, S, MB, B, sama apa 1/4 tuh. Berkembang sesuai harapan, sudah mulai berkembang gitu nanti. Isinya cuma itu aja. Tidak ada isian angka 7, 8, 9, 10. Nah nanti untuk operator, ini saya ini kira-kira ya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, mau didiskusikan lagi, atau mau mana yang kurang jelas? Kalau sekali 2 kali pasti saya yakin nggak akan jelas. Ya bukan apa, karena apa? Di tempat saya udah 10 tahun tuh masih ada juga karena ini gimana lupa aku katanya. Yang ini gimana, itu wajar itu. Makanya kalau udah di semester HP saya silent, kalau kan saya matikan sekalian biar gak pusing saya ditelepon orang-orang itu. Nah biar mereka udah ini kamu belajar sendiri udah gini, sama aja juga nanti ayolah aman itu ada dia. Jangan nggak bisa, jadi biar sama-sama enak. Kalau sekali saya yakin pasti belum, bukan berarti saya harus diulangi lagi, enggak. Next time kalau memang nggak ada atau bingung pakai join Zoom atau Gmeet aja, monggo silahkan, nggak apa-apa. Lebih praktis, lebih manis, lebih ekonomis. Bapak Ibu bisa sambil ngajar, saya juga bisa di sana masih melakukan kegiatan saya, itu enak. Jadi teknologi kita manfaatkan teknologi. Nah itu. Next, kalau memang masih bingung, enggak hubungi saya, Pak Gmeet. Ini saya 5 kali berturut sama orang BGP Riau nih, Gmeet terus saya. Ini nanti jam 2 saya ditunggu di jam 2, makanya saya buru-buru cepet-cepet ini Mas. Kalau Ibu Bapak Ibu belum bisa terima, saya mohon maaf, membutuhkan memang saya jam 2 harus berangkat lagi saya. Kebetulan waktunya memang padat. Nah nanti kalau memang nggak paham melalui Ibu Dea atau Mas Ibnu nanti monggo hubungi saya, kita daringan aja nggak masalah. Kalau di tempat saya kan udah lengkap tuh semuanya, nanti oh ini yang ekskul seperti ini yang P5 seperti ini, nanti saya tampilkan di rapor saya.
biar enak gitu. Nah ini yang sekelas ini kira-kira mana yang mau didiskusikan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Kalau salah input kita gimana nih? Bisa diinput ulang. Misalnya tadi nih, ya ini kan dari kita simpan nilai ya tadi ya. Saya rubah misalnya nilai kelas ini misalnya 12 tadi. Nah ini kan 89. Nah itu saya ternyata 90 nilainya. Saya rubah, kita simpan lagi. Nanti di capaian pembelajaran juga kita update lagi, kita simpan lagi. Gitu aja, simple. Cuman kalau yang salah itu yang tadi mission dari awal, yang mau nggak mau dari awal kita perbaiki lagi yang mana yang salah. Kita benerin, terus kita simpan. Menu perbaikan seperti ini. Nah itu. Siap. Nah itu Bapak Ibu kira-kira kalau ada salah nih nggak usah takut. Wah salah gini-gini, nggak usah. Bisa diperbaiki, bisa direvisi. Intinya itu. Setelah itu nanti tinggal calling wali kelas. Mana tahu udah tercetak nih rapornya, telepon lagi. Itu salah. Nilainya sebenarnya sekian, tapi ketik sekian misalnya. Ya mana tahu lagi ibu lagi di rumah sambil masak kan. Salah pula masukkan aturan masukan apa? Dimasukkan situ deskripsinya cabai atau lombok atau bawang kan. Diganti lagi, terganti nanti kan itu. Mana tahu kan itu. Nah itu untuk yang salah. Terus ketika ada troubleshooting, Bapak Ibu, ada masalah, nanti sebenarnya ada panduan, cuma nanti di download aja Mas itu nanti panduannya ada. Troubleshooting ini nggak terlalu banyak kok. Intinya kalau ke guru itu jarang ada masalah, kecuali gurunya yang nggak paham. Udah itu aja. Tapi kalau yang di operator banyak. Tapi nggak bisa saya jelaskan di sini kenapa? Karena masalah itu berjalan. Di tempat saya nggak pernah terjadi masalah, satu pun sekali pun belum pernah terjadi. Tapi di grup saya tuh ting tung tang ada dia. Setiap update terutama. Ini habis update nggak bisa login, habis update hilang, habis update mati ininya. Itu kembali lagi ke spesifikasi komputernya masing-masing. Nah. Jadi ya sekarang memang seperti itu Pak, desainnya memang dibuat seperti itu. Itu sebenarnya saya jadi promosi kan gitu. Memang strategi marketing dibuatnya. Artinya mau tidak pun Mau nggak mau kita harus itu, ya. Memang sedikit dipaksa sekarang ini. buku impor ini. Loh, kalau ini Bapak Ibu online kan dari handphone udah bisa. Yang ini yang baru sekarang ini, aplikasi 70 dari 704 kalau nggak salah saya. Itu udah bisa kita isi dari handphone. Kalau online, full online ya. Kita sewa VPS misalnya. Jangan melalui Chrome atau VPN, nggak terbuka, muter-muter aja nanti berat. Tapi kalau kita full online, sewa VPS namanya, dari handphone aja ngisi nyantai sambil ngopi di warung atau apa kan gitu. Nah, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketika ada trouble, ada masalah, nggak usah panik, santai. Masalahnya di mana sampaikan. Udah 2 sekolah masalahnya di tiap semester saya diteleponin, bukan dari sekolah saya, sekolah lain diteleponi. Saya buka, silakan monggo koordinasi. Apa yang mau ditanyakan, apa yang saya open terus. Ini sudah tahun ketiga SMA 1 langgam sama 3 langgam, tiap tahun langganan telepon saya bentar lagi ini. Selain dari sekolah saya sendiri, kalau di sini silakan nggak apa-apa, monggo, senang saya, bukan merasa terbebani enggak. Karena apa ya? Dulu cerita sedikit mundur ke belakang, saya kan background orang otomotif. Jadi vakum hampir 10 tahun. Lupa saya cara buka baut. Serius. Saya di otomotif terakhir saya kotak-katik otomotif tahun 2003. Di 2013 saya ngajar otomotif, bingung saya. 10 tahun. Jadi udah nggak tahu perkembangannya apa. Jadi makanya ada sering bertanya ini kadang nggak terpikir sama saya ini. Saya jelaskan ternyata ada permasalahan di sini ini, permasalahan di situ itu gitu. Iya, jadi itu pembelajaran juga buat saya. Bukan saya berarti ditanyai paling hebat, enggak. Saya belajar juga sama kita. Kita belajar juga gitu Bapak Ibu. Jadi monggo silakan nanti nomor handphone saya ada sama Bu Dea. Nah, nanti kalau memang butuh sesuatu apa mohon sampaikan nama saya. Oke, nanti sebentar lagi saya sama Mas Inu lagi ada sendiri kita
di operator nanti ya. Yang untuk Bapak Ibu guru cukup sampai di sini. Bila mana tidak ada pertanyaan, alhamdulillah saya nggak pusing. Kalau ada pertanyaan saya pusing lagi jawabnya. Apalagi jawabannya susah kan itu. Baik, mungkin dari saya cukupkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, semoga apa yang saya jalankan menjadi amal ibadah buat saya dan juga Bapak Ibu semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber Bapak Pujian dari ST. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.